Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang, kembali lagi di channel YouTube-nya Indra Yuliana Irhas. Nah, bagi yang belum kenal, salam kenal, nama saya Indra Yuliana, pejuang CPNS pada tahun 2019 dan berhasil mendapatkan NIP pada tahun 2020. Di channel ini saya akan membahas mengenai perjuangan mendapatkan NIP. Jadi bagi teman-teman yang berminat, jangan lupa subscribe ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pengawas lingkungan hidup nih teman-teman. Jadi apa saja sih materi-materi yang perlu dipelajari untuk tes SKB pengawas lingkungan hidup? Nah, teman-teman, pada tahun 2020 Menteri PAN-RB ini mengeluarkan kisi-kisi nih teman-teman, materi pokok soal untuk SKB. Nah, untuk jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup ada kisi-kisinya nih teman-teman, ada materi pokok yang perlu dipelajari, yang perlu dipahami. Nah, materi apa saja kak itu? Nah teman-teman, berdasarkan kisi-kisi dari Menpan-RB, kisi-kisi untuk pengawas lingkungan hidup itu terbagi atas dua nih teman-teman, yaitu kemampuan umum dan kemampuan khusus nih teman-teman. Untuk kemampuan umum, teman-teman harus paham mengenai ASN dan kemampuan umum mengenai lingkungan hidup. Jadi teman-teman harus paham mengenai hal tersebut. Nah, untuk materi kemampuan umum saya sudah bahas peraturan-peraturan apa saja sih yang perlu teman-teman pahami, yang perlu teman-teman pelajari di video ini. Jadi di video materi pokok untuk pengendali ekosistem hutan, di situ saya sudah jelaskan peraturan-peraturannya apa saja. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui peraturannya apa saja bisa nonton di situ ya. Nah, di sini saya akan bahas mengenai kemampuan khususnya nih teman-teman. Jadi, apa-apa saja sih yang perlu dipahami untuk kemampuan khususnya? Jadi, saya ingin membacanya ya teman-teman. Yang pertama yaitu pemahaman tentang industri. Jadi, teman-teman harus paham tentang industri itu apa sih? Kemudian, pemahaman tentang limbah dan B3, bahan beracun dan berbahaya. Bahan berbahaya dan beracun. Nah, yang ketiga itu pemahaman tentang MIPA. Kemudian selanjutnya pemahaman tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan nih teman-teman. Selanjutnya itu pemahaman tentang prosedur pengawasan. Jadi teman-teman harus paham prosedur pengawasan itu seperti apa. Kemudian pemahaman tentang regulasi nih teman-teman. Jadi teman-teman harus paham regulasi tentang izin lingkungan. Teman-teman harus paham tentang regulasi keanekaragaman hayati. Oh iya teman-teman, pada saat saya baca kemampuan khususnya itu apa, teman-teman tulis ya. Jadi nanti teman-teman bisa download materinya apa-apa saja. Oke, lanjut teman-teman. Jadi selanjutnya yaitu pemahaman tentang regulasi limbah B3 nih teman-teman. Selanjutnya tentang regulasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Teman-teman harus paham juga nih tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya pemahaman tentang regulasi penegakan hukum nih teman-teman. Jadi apa sih hukum-hukumnya kalau umpamanya ada yang melakukan pencemaran lingkungan nih teman-teman. Jadi teman-teman harus paham dong tentang hal-hal tersebut. Jadi teman-teman, saya sudah mencari nih peraturan-peraturan apa saja sih mengenai kemampuan khusus tersebut. Nah, untuk peraturan tersebut saya akan bacakan ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu untuk pemahaman tentang limbah dan B3 nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa download nih di jdih.pslb3.menlhk.go.id. Nah, untuk yang pertama yaitu Permen LHK nomor 55 tahun 2015 tentang uji karakteristik limbah B3 nih teman-teman. Yang kedua PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 nih teman-teman. Yang ketiga PP nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan B3. Jadi teman-teman harus paham bagaimana B3 ini, bagaimana pengelolaannya, bagaimana penimbunannya. Pokoknya intinya teman-teman harus paham itu semua.
Selanjutnya nih teman-teman, Permen LH nomor 30 tahun 2009 tentang tata laksana perizinan dan pengawasan limbah B3 akibat pencemaran limbah B3. Selanjutnya yaitu Permen LHK nomor 10 tahun 2020 tentang uji karakteristik dan penetapan limbah. Yang keenam yaitu Permen LH nomor 14 tahun 2013 tentang simbol dan label B3. Selanjutnya itu Permen LHK nomor 6 nih teman-teman tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Selanjutnya yaitu Permen LHK nomor 4 tahun 2020 tentang pengangkutan limbah B3. Permen LHK nomor P12 tahun 2020 tentang penyimpanan limbah B3. Jadi itu tadi ya teman-teman, pemahaman peraturan-peraturan mengenai limbah dan B3. Jadi teman-teman download nantinya di JDIH. Oke teman-teman. Nah selanjutnya nih teman-teman yaitu pemahaman prosedur pengawasan lingkungan hidup nih teman-teman. Nah untuk prosedur pengawasan lingkungan hidup teman-teman bisa download SOP pengawasan penataan perizinan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup nih teman-teman. Ini SOP KLHK 2016. Jadi teman-teman download SOP ini, di sini lengkap sekali nih teman-teman, tebal, banyak beberapa halaman lah teman-teman. Teman-teman bisa download SOP tersebut. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Untuk pemahaman pencemaran dan kerusakan lingkungan nih teman-teman. Yang pertama yaitu PP nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut nih teman-teman. Jadi tentang pencemaran laut juga teman-teman harus paham. Yang selanjutnya yaitu PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara nih teman-teman. PP nomor 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa nih teman-teman. Yang selanjutnya yaitu PP nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan nih teman-teman. Selanjutnya yaitu PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Jadi teman-teman harus paham nih tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kan teman-teman sebagai pengawas lingkungan hidup nih, jadi teman-teman harus paham nih mengenai semua ini. Nah teman-teman, untuk pemahaman regulasi izin lingkungan teman-teman harus untuk paham dan download nih peraturan-peraturannya, yaitu PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, Permen LH nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup, PP RI nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL, analis mengenai dampak lingkungan nih. Kemudian Permen LHK nomor 38 tahun 2019 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Jadi teman-teman harus paham juga tentang AMDAL dan izin lingkungan teman-teman. Ternyata teman-teman, di pengawas lingkungan hidup itu juga harus paham mengenai regulasi tentang keanekaragaman hayati nih. Nah yang pertama yaitu peraturan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE. Kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati nih teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu Perdirjen KSDAE nomor P8 tahun 2020 tentang juknis inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman burung nih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus paham mengenai keanekaragaman hayati. Nah ini yang terakhir nih teman-teman, yang terakhir
yaitu regulasi penegakan hukum. Nah, untuk regulasi penegakan hukum mungkin teman-teman harus paham mengenai PP RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nih teman-teman. Jadi teman-teman harus paham ya mengenai itu. Kemudian ada peraturan terbarunya nih teman-teman, yaitu PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, peraturan-peraturan yang teman-teman perlu download, yang perlu teman-teman pelajari untuk materi SKB pengawas lingkungan hidup. Jadi semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga dapat membantu teman-teman yang lagi mencari materi apa saja sih yang perlu dipelajari untuk tes SKB jabatan pengawas lingkungan hidup. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.